produksi, contohnya gitu. Atau yang lain kan juga sama kan, kalau misalnya terlahir di tempat apa namanya, kalau siapa namanya? Iya, siapa? Johari ya, Johari. Misalnya di ini apa namanya, di tempat wisata gitu kan, ataupun tempat lainnya itu, kalau seandainya yang belum gitu. Jadi untuk Ayusta, untuk administrasinya itu adalah alurnya seperti ini. Ayusta itu membuat surat permohonan atau permintaan ke prodi. Jadi itu cukup tanda tangan basah sendiri atau yang setara TTD atau tanda tangan elektronik. Basah itu maksudnya di biasa ya. Itu cukup untuk permohonannya itu adalah agar prodi dan fakultas agar program studi meneruskan ke fakultas untuk memohonkan kepada Ayusta agar dapat melakukan tugas akhir di studi, contohnya seperti itu. Dan apa namanya, dijelaskan secara singkat apa yang diperlukan. Mungkin model bisnis dari apa namanya si sistem informasinya bisa apa? Oh bukan ya, salah ya. Ya siapa yang ini yang apa namanya, yang perlu OSD itu? Oh iya si Sakti, benar dah ya. Oh iya benar dari si Sakti dah itu perlu itu ke si Sakti itu ya. Kan perlu apa namanya model bisnis si Sakti gitu. Jadi pertama gitu bilang apa yang diperlukan, nanti baru dilampirkan misalnya 1-2 halaman, kalau bisa cuma proposal atau seminar ide secara utuh apa yang mau dikerjakan. Nanti nanti kan di prodi itu nanti dia akan membuat surat pengantar ke fakultas, tanda tangan ke prodi, nanti fakultas yang akan meneruskan ke studi. Atau kalau yang lain biasanya fakultas ke destinasi wisata 7 hari ya, terus untuk yang lain seperti itu sih formal. Tapi kalau seandainya fakultas tidak cukup, berarti fakultas nanti ke universitas dia bersurat ke universitas kedua. Seperti itu. Apakah jelas bisa? Ya, pribadi ke pribadi. Ya. Tantangan kita. Ya. Misalnya kalau misalnya kebanyakan, menurut saya mungkin sebenarnya dia 2 halaman mungkin bisa dikasih link. Karena kan sudah elektronik surat bersuratnya. Bebas. Ya. Surat umum lah. Jadi apa namanya, memang surat pribadi, tidak ada isi nomor dan sebagainya gitu. Seperti yang kalian pelajari waktu SMA lah, surat atau waktu kalian di sini berkegiatan mahasiswaan. Kalau misalnya bisa langsung ke surat ya bukan aja. Misalnya kan kalau bisa langsung ke sana bisa. Chandra kan Chandra surat ya. Tapi apa namanya, kalau misalnya tidak ingin tanya surat langsung ke sana itu. Tapi artinya suratnya itu bisa belakangan. Karena paling bagus itu suratnya ya, selalu. Karena itu untuk menjaga keterjaminan. Contohnya misalnya kalau siapa tahu di satu tempat itu misalnya Gusti atau di mana itu pengurusnya itu berubah itu kan bisa jadi kalian tidak apa namanya tidak ditanggapi lagi gitu. Jadi suratnya itu dasar itu bahwa kalian punya hak di sana.
misalnya kemanapun itu kayak gitu sih alurnya. Dan prodi pun pasti bersedia kok surat, kan bukan dia nunggu pergi mau surat apakah itu masalah sudah belakangan gitu. Saya pun juga begitu, kalau saya mau ke SDM atau apa itu masalah masalah jabatan angkatan, masalah karir atau apa saya dapat prodi. Walaupun kalau dulu bisa lewat fakultas. Oke, nanti saya ulang kembali ya. Silakan lagi. Sementara itu di luar masalah surat-surat tadi ingin bertanya lagi. Apa namanya kan angka yang ada di sana? Ya. Paling pokoknya bikin terupdate sebelum timbul nilai. Berarti untuk durasi ini kan harus aplikasinya bikin mockupnya itu ya berupa atau kalau misalnya aplikasi udah boleh. kalau sudah jadi semua itu bagus. Tapi kalau di sini kan ya minimal apa namanya skop 3 itu sudah pasti bisa dibikin rancangan kan, rancang bangun rancangan kan. Yang 04 itu kan membangun itu paling minimal. Yang 4 nya itu adalah rencana, kalau tidak bisa sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya bikin apa namanya bikin ora-ora itu bikin draft buat aplikasi harusnya bisa. Hanya udah pakai framework apa gitu langsung nyoba dari dokumentasi. Oke, kita jalan Pak. Jalan dulu. Ya. Mau tanya ini di bagi di bagi kayak itu kan kayak buat rancangan arsitektur aplikasinya. Nah itu apa aja Pak? Kayak misalkan DRD, SOP itu Tergantung jenis apa yang dibikin. Kalau blockchain apa namanya blockchain itu kan memang teknologi yang dipakai kan. Nanti apakah arahnya ke sistem informasi atau hanya aplikasi biasa itu, atau arahnya kalau misalnya memang yang ini ya, yang apa namanya yang dana punya sama ini itu ya, sama Pakam itu ya. Kalau dana dunia terus ekosistem informasi bikin DSD dan sebagainya. DSD itu yang lain deh. Terus untuk misalnya masalah analisis data itu berkas atau yang lain yang mendukung untuk rancangan. Gimana jelas? Oke, hampir terima kasih. Jadi saya
jadi saya ingat apa yang perlu saya sampaikan itu terkait dengan tugas akhir. Jadi blockchain ini bukan blockchain ya, bukan apa namanya, bukan hanya blockchain, bukan hanya ekonomi digital itu terjadi di apa namanya di Agung Linda sama Anes. Kalau Agung Linda mungkin kalau seandainya memang rencananya dia seperti itu, benar saya dukung sih. Memang apa namanya kalau memang rencananya itu biar cepat dia lulus atau misalnya biar bisa aja gitu, saya dukung sih. Emang gitu apa namanya secara pribadi jalan yang harus diambil. Tapi kalau seandainya dari sisi kualitas atau misalnya kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal, Lingga itu tidak cocok dia. Lingga yang bangun itu dia itu sistem informasi, kan? Ya, dia seperti ini kan. Pas dulu itu dia pembimbingnya itu pembimbing pertama rencananya Pak Wirabon. Tapi Pak Wirabon itu menuntut dia bikin aplikasi Android. Dia nggak mampu, kalau singkat cerita tuh nggak mampu. Dia ke Bu Emi gitu, alasannya karena apa namanya agar dosen pembimbingnya itu adalah ekonomi digital, biar tidak di luar bidang. Tapi di situ dia bermasalah apa yang dia tidak tahu kalau dari sisi kualitas ya. Tapi kalau emang rencana dia biar dia apa namanya, karena dia tahu kemampuannya diri sendiri, dia sanggupnya cuma di sini aja bagus gitu. Sekarang kan udah hampir lulus dia. Tapi kalau yang dikejar itu kualitas itu agak apa namanya kurang tepat gitu. Terus apa yang terjadi di sana? Pertama itu di ujian tugas akhir kemarin, Lingga itu dikasih nilai yang sangat rendah sama penguji. Kalau saya sama Bu ini sih saya kasih dia 95 karena di blockchain, saya kan di blockchain, terus masa bimbingan kan sudah oke. Jadi kalau misalnya mereka rata-rata dikasih 60 sih. Karena kenapa? Karena pada saat diuji itu pada sistem informasinya itu menurut mereka itu hancur. Ya, jadi bukan masalah ekonomi digital gitu. Kalau seandainya itu yang kalian tugas akhir kalian itu blockchain tapi ke sistem informasi, sebaiknya itu cari dosen yang apa namanya yang ahli di sistem informasi. Kalau misalnya kalau saya sendiri kan saya ahlinya di aplikasi bukan di sistem informasi. Jadi saya sendiri kurang tahu masalah gitu. Kalau Bu ini saya nggak tahu juga ya, apakah dia machine learning atau memang ekonomi digitalnya gitu dan sebagainya. Jadi pas itu emang, tapi jauh sebelumnya itu emang sudah apa namanya sudah di briefing sih. Jadi emang itu emang pilihannya Lingga. Dia itu apa namanya saya sudah pertama tuh dukung saja pas itu dia kan ke Pak Wiro tiba-tiba pindah ke UMI gitu. Pas itu kan menyangkal di saya tuh sudah bilang ke Pak Wiro gitu. Pak Wiro cuma bilang kalau misalnya saya nggak bisa dia terus bukan Pak Wiro yang menawarkan untuk pindah pembimbing. Lingga yang bertanya apakah boleh saya pindah pembimbing gitu. Nggak dibalas gitu. Dia langsung pindah. Nah itu saya suruh balik lagi agar tidak bermasalah. Kalau mau pindah pembimbing bilang dulu ke Pak Wironya gitu. Kalau misalnya kalau yang ideal kan bilang baik-baik. Kalau misalnya pinginnya itu seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa tidak berhasil pun kan setidaknya kita bilang gitu kan. Ujung-ujungnya terjadi apa yang dikhawatirkan. Ujungnya itu Pak Wiro. Coba kalau nggak bilang, pasti kan sudah dari proposal sudah dihabisin sama Pak Wiro apa gitu. Tapi pas itu sudah bilang itu sudah lebih oke ekonomi digital itu. Pas proposal ya sudah lancar. Terus pas sidang itu masalah apa namanya sistem informasinya dipermasalahkan gitu. Jadi misalnya dia cuma bikin halaman hook semua bilangan grid apa itu. Kalau menurut mereka yang di sistem informasi
itu yang ditampilkan itu di tiketnya itu kan seharusnya bisa difilter untuk penggunanya saja dilihat itu kan ya dia punya tiket apa yang dilihat itu bisa difilter terus baru bisa difilter semua yang kayak gitu itu terabaikan saya kayak gitu itu kan nggak saya perhatiin tuh saya kan tuh fokusnya itu di smart contract-nya dan apanya gitu. Jadi itu apa namanya jangan terpatok kalau dan berbeda dengan Anes itu Anes tetap dia perkira dia jalanin apa itu ya ujung-ujungnya ngajar nilainya itu 85 saya tetap bilang ngasih 95 ya emang dia segitu sih ngasih nilai gitu kan karena bimbingan sama saya terus yang itu sudah saya sampaikan dulu tidak kalau nilainya itu terendah dan gimana itu sudah terus terang saya sampaikan ya nanti lah jadi intinya itu jangan terpatok kalau dosen pembimbing itu harus dari ekonomi digital gitu. Dosen pembimbing itu tidak terpatok harus apa namanya dari bidang tertentu. Dosen pembimbing itu adalah dosen yang benar-benar ahli di apa yang kalian bikin itu yang definisi dosen pembimbing yang benar. Kalau seandainya saya bukan dosen pembimbing 1, saya dosen pembimbing 2 itu tidak masalah gitu. Terus seandainya kalau khusus di topik doktrin, kalau bukan saya dosen pembimbingnya gitu, kalian punya dosen 1, pembimbing 2, konsultasi di kelas saya pribadi tidak masalah. Karena dari kalian lihat dari pemaparan saya sendiri kan saya pendukung teknologi ini gitu. Jadi kalau yang kalian belajar itu saya pasti dukung, walaupun saya bukan pembimbing. Jadi bebas ya itu. Yang penting itu apa namanya untuk menentukan pembimbing itu diperhatikan seperti itu. Kalau ingin kualitas, jadi saya tidak membenarkan dosen pembimbing itu adalah dosen yang ahli di bidangnya. Maksudnya itu kan yang ideal itu. Tapi kalau ternyata kalian tidak cocok itu ya nggak apa-apa itu kan apa namanya jalannya masing-masing itu kan. Kalau misalnya untuk pembina sendiri tahu apa namanya kemampuannya diri sendiri dia tidak mampu bikin aplikasi Android dan sebagainya itu ya nggak masalah kalau emang itu sih ya bagus sih apa yang dia ambil itu seperti itu gitu. Cuma yang pernyataan dia itu kalau dosen pembimbing itu harus dari ekonomi digital itu keliru gitu. Jadi dosen pembimbing itu bebas ya. Kalau mau yang berkualitas itu dosen yang benar-benar ahli di bidangnya. Renov double sih antara sistem informasi atau analitik itu kan. Contohnya kalau lebih berat di analisisnya itu mungkin cari dosen-dosen yang di data apa nih yang lebih satu di bidang data science ya Pak Gus. Terus itu berat di data science Pak Bayu Pati, tapi Pak Bayu Pati kesibukan jadi Koprodi itu bisa sih tapi nggak tahu deh. Tapi kalau ya pas itu Pak Gus terus Pak Desi kita bisa juga. Hanya tuh kalau Pak Desna tuh macam-macam sih dia bisa termasuk Pak Lam gitu. Dosen informasi kalian tahu sendiri ya siapa aja itu Pak Mustasa, Pak Wira, Pak Mangkasa itu kan namanya gabungan tapi bisa juga ya kemana-mana TV terus terus kalau dosen yang di IoT tahu sendiri
mungkin sama Pak Kades Suar itu ya dari album itu sama Pak Kades Suar itu kan apa namanya itu tepat gitu kalau seandainya ngambil di sana kayak gitu. Tapi sekarang kan logo kan itu yang bebas ya. Tapi kalau logo sistem informasi sih jadi dicari apa namanya kalau misalnya mungkin yang kualitas ada yang ambil punya kalian di sistem informasi. Tapi kalau misalnya nggak cocok itu pasti sebenarnya ya. Oke, itu untuk briefing untuk masalah itu. Tadi mau ditanyakan masalah itu mau didiskusikan. Ya. Kalau dari kasihnya umumnya itu kualitasnya 916 itu tetap lulus ya? Tetap lulus karena minimal lulus itu kan nilainya itu di atas 55 kan. Nah target sih Pak Biro itu ngasih 60, Pak biasa kasih 70, Pak Bayi Bati kasih 75. Dan apa oh ya itu kan nilai itu nah itu sih jawabannya gini nanti pas sidang itu akan ada keputusan itu lulusnya itu belum bisa lulus itu jarang sekali terjadi lulus dengan revisi atau langsung lulus. Nah, ini udah pasti yang paling sering terjadi itu lulus dengan revisi. Tapi kalau misalnya secara apa namanya seharusnya secara sistem ya lulus itu seharusnya lulus gitu. Itu tapi nilainya itu tergantung nilainya itu ya apa namanya penting memenuhi nilai. Tapi yang sering terjadi itu adalah kan mungkin dosen pembimbing kalian itu ingin biar nilainya itu A gitu, nggak dikasih kalian maju gitu. Nah gitu kan. Kalau sama saya sih dari kemarin itu baca bangunnya sudah selesai itu ini sudah dari saya ya saya kasih aja maju gitu. Tapi jujur aja masalah itu kan saya nggak ngerti deh ya sudah. Tapi pas itu juga saya sering bilang setelah proposal itu kalau setelah proposal itu nanti tidak di bimbingan dan pembimbing itu kan wajib gitu ya. Yang opsional itu kan dengan penguji. Malah boleh sih kalau itu kan opsional artinya kan boleh dilakukan. Kalau kalian ingin menjaga apa namanya menjamin nilai kalian bagus ya bimbingan juga sama pengujinya gitu. Sebelum maju tugas akhir konfirmasi ke pengujinya apakah ini sudah cukup untuk maju atau gimana gitu. Bilang dari pembimbing sudah oke. Jadi gimana itu boleh sama saya. Ya. Sebelum ujian proposal biasanya itu tergantung dari koordinatornya. Sekarang kan belum karyawan. Sekarang sih rata-rata itu seminggu sebelum. Oh itu baru itu justru apa namanya secepatnya ya. Bukan boleh sih asistensi. Yang minimal itu secepatnya itu kirim draftnya. Kalau mau kirim slide itu lebih bagus lagi, minimal tuh draftnya dikirim. Yang sering terjadi, yang berapa kali terjadi yang bermasalah itu sampai misalnya dosennya itu contohnya Pak Sujo apa itu komplain dia pas itu dia baru ambil 1 jam baru dikirimin draftnya. Terus apa namanya ya komplain dia apa emang yang saya revisi ini saya belum sempat baca nih yang minus 1 kan saya bahaskan proposal gitu. Ya saya konfirmasi dari saya sama juga baru ambil 1 dikasih gitu. Sebagai pembimbing pas itu Pak Sukarso juga waduh gawat gitu seharusnya sebelum dari lama masih draftnya ke penguji. Saya sendiri kan sama juga amin 1 ya isi serba lama saya bacanya juga cepet saya baca apa yang masalah ini kan gitu kan. Kalau kalian di posisi penguji kan begitu kan amin 1 jam itu amin 1 jam kan kalian ready gitu. Bisa jadi kalian di kegiatan lain gitu dikasih terus ini lagi 1 jam itu uji gitu.
Terus bukan hanya itu, kita kan kontak untuk peserta ujian kan nggak punya juga, nggak bisa kita minta. Gimana? Kalau yang saya kenal sih, ya saya langsung aja tanya tuh apa namanya, ada nak draftnya itu biar saya bisa periksa gitu. Jadi itu sih minimal itu dikasih draftnya, kalau mau asistensi itu boleh gitu. Itu boleh. Minimal itu gitu. Jadi utak itu ya itu ya pada akhirnya itu dia baca-baca dikit apa, tapi ya pas itu ya nggak puas, yang nilainya terpengaruh jadinya gitu. Tapi itu normal sih ya. Jadi apa namanya, kalau kalian mau maju itu pastikan itu draftnya itu bisa kalian kirim sesegera mungkin itu. Pokoknya pikirkan kalau di posisi penguji itu bagaimana. Nah mungkin lah penguji itu meetingnya itu H- berapa jam gitu. H-1 itu sudah paling lambat gitu. Kalau bisa sebelumnya tuh 1 minggu sebelumnya tuh ya itu bagus. Sudah apa namanya, enak kita bisa persiapan dan begini. Justru kalau misalnya kalian sudah punya draft itu, draftnya itu balance ya, jadi cendera ya. Jadi kalau jangan draftnya itu masih terlalu buruk gitu, draftnya itu masih tidak layak dikasih ke penguji. Kalau saya sudah cukup layak, saya kasih aja. Nanti kalau H-1 hari itu ada ternyata dan baru revisi, kasih aja revisinya lagi gitu. Itu yang paling pas. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu sekarang kita balik apa namanya? Pertama yang idenya masih bermasalah siapa itu? Yang masih bingung di idenya. Jadi silakan dibahas sekarang sebelum saya meninggalkan kelas ini. Di sini saya akan apa namanya, ada cara lain. Itu bab 1 itu apa yang masih, ini siapa aja di sini? Silakan angkat tangan. Sudah semua berarti ya, jadi sudah aman. Assalamualaikum. Kalau jual beli logo itu sebenarnya sudah layak, kan jual beli itu kan dengan teknologi sebenarnya itu NFT. Teknologi sebenarnya NFT, ya kan? Kayaknya begitu. Tapi logo itu kalau masalah dari dulu sih sudah oke. Tapi kalau misalnya masalah itu mungkin, tapi nanti bisa tentang saya tahu itu tambahin misalnya apa namanya, hak cipta, kepemilikan atau apa ya, kita biasanya ditambahin, carilah kata-kata yang hak cipta atau kepemilikan di sini juga kalau mau. Ya, kita campur pasal-pasal itu ya, atau ada yang lain? Maksudnya pasal hukum bagian kita atau bagian lain? Ya, itu jadi bisa tidak. Kalau masalah judul udah oke berarti kan, masalah itu.
Nah maksudnya kalau maksudnya ada masalah kan ya. Nah itu website yang sejenis. Contohnya yang terdirect itu apa? OpenSea mungkin. Nah, poinnya dia, komik kan poinnya. Yang lagi satu perlu apa namanya kalau NFT itu sudah pernah jelajahi belum? Apa? Ya berarti jelajahi NFT, terus jelajahi marketplace-nya NFT, kemudian terbesar jadi Google NFT marketplace yang terbesar apa itu contohnya OpenSea. Yaitu kan sebenarnya apa yang dibangun album itu sudah dibangun oleh OpenSea, yaitu penjualan gambar, audio, pokoknya apapun itu yang digital, video, termasuk aset gaming itu, dia semua sudah ada penjualannya di sana pakai NFT. Tapi kalau sekarang kan contohnya misalnya kan album mau fokusnya itu di logo. Nah sekarang aku pelajari karakteristik sebuah logo. Contohnya kalau misalnya di OpenSea itu kan biasanya cuma album gambar itu selesai. Apakah di logo itu ada apa namanya? Ada ukuran gambarnya mungkin di sana mungkin ya contohnya yang tidak ada di OpenSea. Karakteristik logo nanti di situ dan kalau misalnya perbedaan dengan apa yang sudah ada itu apa perbedaannya ya di smart tadi plus di logo khusus logo bukan misalnya jual musik atau jual gambar atau jual apa namanya jual seni ya sudah akan dilebih. Untuk yang lain oke, bab 2-nya bagaimana? Siapa sudah bikin bab 2? Kita sudah. Terus siapa lagi yang sudah bikin bab 2? Hanya belum. Jadi silakan dibikin bab 2-nya ya. Siapa yang bab 2-nya bermasalah atau tidak tahu isinya apa? Boleh konsultasi. Tapi kalau misalnya ingin mencari itu boleh, tapi kalau misalnya ingin ditanyakan silakan ya. Bukan ingin saya bab 2. Ada yang mentok atau ini bab 2-nya? Bab 3 udah bikin? Nisa udah bikin bab 3? Sudah sifat itu Cuma ya? Oh gitu ya? Ada masalah? Ada kendala nggak? Nggak? Belum ada ya? Intinya? Oke, itu ya. Jadi balik sekarang ke bab 1. Siapa yang masih bermasalah intinya? Yang belum. Jadi silakan konsultasi sekarang bisa. Jadi misalnya pas itu Chandra sama Juari tinggal lanjut ya pas itu ya. Terus yang ini kalau gitu hari ini mungkin gimana Renata? Kalau misalkan setelah packaging itu harus satu jaringan. Apa ya? Harus satu jaringan. Kayak misalkan jaringan semuanya atau bisa ya saya cekap nih. Saya pertama itu di itu login terus ya transaksi. Cuma untuk yang bagian saya lebih
itu sebenarnya kompatibel sama yang lain. Apa yang dibikin di base itu sama-sama bisa diinstal di Ethereum, di Polygon, di Java. Yang basisnya itu smart contract-nya Solidity. Itu pasti bisa. Kalau misalnya Ethereum masih bisa Ethereum Beacon RPC, remote procedure flow itu masih semuanya sama kok itu. Kalau IBM ya atau Ethereum virtual machine. Yang beda itu misalnya kayak Mineka itu kan Hive itu beda sama MIT. Terus misalnya Hyperledger itu beda. Mungkin Hyperledger milik Bitcoin saya lupa gitu. Dexo atau apa itu. Ataupun yang lain-lainnya itu ada juga yang lain-lain. Ada contohnya itu Serverlumen, ada NIR, ada Chain, terus Telegram Network itu. Telegram Network itu Telegram itu dia tidak Solidity. Solidity itu kan lebih dari apa namanya Object Oriented Programming, OBP-nya Java atau JavaScript. Jadi kalau kalian langsung kalian pelajari Solidity, karena Solidity itu kan smart contract, jadi kontrak itu terpasang ini dan isinya itu ya object oriented programming, isinya structure gitu. Terus apa isinya itu di bawahnya blueprint lah istilahnya itu. Sudah objek semua di sana. Kalau kalian nanti ke Telegram Network ada fungsi text itu nanti dia ke JavaScript dia object oriented programming atau apa namanya POB kalian di ya pemrograman oriented object gitu. Sebelum deteksi itu sih ya karena banyak lama-lama muncul sih dia deteksi Python apa gitu. Tapi yang awal yang muncul di Telegram Network itu adalah fungsi atau C. Jadi kalian di POB kalian diajarin POB-nya C itu enggak? Dapat? Enggak, atau langsung ke Java? Java kan? Mungkin kalau kalian dapat folder dia Java. Nah dia apa namanya pendukungnya Java. Kalau misalnya yang lain semua Java. Lebih. Ada yang lain enggak? Ada yang lain? Nah, ya kalau POB kalian kalian mau coding di Telegram, ya Telegram yang pertama itu ya sih ya, oriented programming tapi dalam bahasa C. Untuk bukanya itu dalam bukanya kurung ini buka itu terus apa itu sama sih, karena cuma beda sintaks saja. Terus kembali lagi dari sisi rancangan itu applicable ke semua, karena rancangan itu kan cuma apa namanya desain dari alur aplikasi atau informasi kita itu kan. Jadi di sana kita belum membahas platform atau membahas bahasa pemrograman atau framework, kita belum bahas. Benar ya lagi? Nah ya, yang lain lagi mau ditanyakan? Kalau tidak, apa namanya, maksudnya selesaikan hari ini itu minggu depan itu selesaikan bab 2 nya. Jadi kita bikin aja draft ya. Jadi siapin aja draft bab 2 yang minggu depan. Ini jaga-jaga agar tidak kelewatan waktunya. Kadang-kadang mungkin banyak yang nggak tahu sih, mungkin kalian sudah ingat sih, atau mungkin kalian lupa atau mungkin dikira sampai seminar lebih aja kan gitu. Nah kalau di kelas ini kan sampai bab 5 apa tugasnya itu. Jadi selesaikan secepatnya itu. Yang misalnya kayak data dari level apa tuh nanti ya. Eka itu kan semua sudah saya kasih bukti, makanya saya bilang langsung lanjutin dah sampai bab 3 ya. Kalau bisa bapak bagaimana mungkin kalau ini yang saya aku juga saya sudah oke.
sampaikan kalau oke, apakah kelas ini boleh ditutup hari ini? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kalau tidak, terima kasih semuanya, selamat pagi dan juga tantangan dulu. Minggu lalu saya belum ya tantangannya. Ya minggu lalu tanggal berapa? Di 2 minggu lalu ya. 13 ya. Oke, terima kasih. Sekarang 19, 20. Kan bikin mock-up-nya. Ya. Oke, hari ini sampai ke 10 ya. Oke, bentar nih, ada lagi yang belum